Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai proyek metode morfologi tumbuhan pada tumbuhan mawar yang dimana spesiesnya Rosa multiflora L dengan familinya Rosaceae. Sebelumnya, perkenalkan saya Ashifa Oktavina Gultom dengan NPM E1J023030. Selanjutnya kita masuk ke morfologi akar. Yang pertama bagian-bagian akar, yaitu terdiri atas 7. Yang pertama leher akar atau pangkal akar, ujung akar, batang akar, cabang-cabang akar, rambut akar, serabut akar, dan yang terakhir 7 ialah tudung akar. Yang kedua ialah sifat akar. Yang pertama, akarnya selalu tumbuh ke arah pusat bumi atau geotrop dan menuju ke arah sumber air atau hidrotop dan meninggalkan udara serta sinar matahari. Yang kedua, akar tumbuhan mawar tidak berbuku-buku. Yang ketiga, warnanya tidak hijau, dan yang terakhir bentuknya meruncing. Selanjutnya kita masuk ke fungsi akar, yaitu untuk memperkuat berdirinya tumbuhan serta menyerap air dan zat-zat makanan yang berada di dalam tanah. Sistem perakaran pada tumbuhan mawar ialah akar tunggang, karena tumbuhan mawar termasuk ke dalam tumbuhan dikotil. Yang kedua, akar tunggangnya ialah termasuk ke dalam akar tunggang yang bercabang, yang demikian akan lebih memperkuat tumbuhan. Dan yang ketiga, pada perakaran mawar tidak memiliki sifat atau tugas fungsi yang spesial atau spesifik lainnya. Kita akan masuk ke morfologi batang. Batang mawar bersifat aktinomorf. Yang kedua, tumbuhnya selalu ke arah matahari. Yang ketiga, batang mawar selalu bertumbuh panjang dan mengadakan percabangan. Fungsi dari batang ialah tempat untuk mendukung bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, seperti bunga, daun, buah, dan yang lainnya. Kedua, menjadi tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Batang mawar termasuk ke dalam klasifikasi berbatang jelas, yaitu berbatang kayu. Bentuk batang mawar ialah bulat memanjang dengan permukaan batang mawar yaitu berduri atau spinosus. Klasifikasi percabangan batang. Yang pertama bersifat monopodial, yang kedua bersifat silung pendek. Arah tumbuh cabang batang mawar ialah condong ke atas. Umur dari tumbuhan mawar yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras. Selanjutnya ialah morfologi daun mawar. Fungsi dari daun ialah sebagai tempat terjadinya fotosintesis, yang kedua sebagai tempat organ pernapasan, yang ketiga tempat terjadinya transpirasi. Bagian-bagian dari daun ialah tangkai daun, helaian daun atau lemina, yang ketiga ibu tangkai daun. Daun mawar termasuk ke dalam daun tak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun. Tangkai daun mawar berbentuk pipih dan menebal pada pangkalnya. Faktor identifikasi dari daun mawar yaitu bentuk daun ialah jorong, ujung daunnya runcing, pangkal daunnya tumpul, pertulangan daunnya menyirip, tepi daun dengan toreh merdeka dengan klasifikasi bergerigi, daging daunnya bersifat seperti kertas, warna daunnya hijau, permukaan daunnya gundul. Daun mawar termasuk ke dalam daun majemuk. Bagian dari daun majemuk ialah ibu tangkai daun, tangkai anak daun, dan helaian daun. Daun mawar termasuk ke daun majemuk menyirip, gasal dengan anak yang berpasangan. Daun mawar termasuk ke dalam daun majemuk menyirip ganda. Selanjutnya kita masuk ke morfologi bunga mawar. Fungsi dari bunga ialah sebagai tempat polinasi dan tempat fertilisasi. Yang kedua, untuk propagasi keturunan dan penyebaran. Yang ketiga, tempat pembentukan buah. Bunga mawar termasuk ke dalam bunga lengkap karena memiliki benang sari, kepala putik, mahkota, dan kelopak. Bunga mawar termasuk ke dalam bunga sempurna karena memiliki 2 kelamin. Bunga mawar termasuk ke dalam bunga majemuk dengan susunan bunga yaitu guci. Tumbuhan bunga mawar termasuk tumbuhan poligami karena memiliki 2 kelamin pada satu bunganya. Letak periantum pada bunga mawar yaitu berada di atas resepta sulumnya dengan simetri bunga asimetri atau tidak bersimetri. Bentuk resepta sulumnya mendukung putih dan benang sari atau androgynimorph dengan bentuk kelopak berbagi. Bentuk mahkota bunga mawar yaitu lepas atau bebas dengan fungsi kelopak
ialah sebagai daya tarik bagi serangga atau binatang yang lewat untuk penyerbukan. Selanjutnya saya sudah tampilkan gambar benang sari dan kepala putih dari bunga mawar. Penyerbukan bunga mawar yaitu penyerbukan silang dan bisa juga penyerbukan sendiri. Selanjutnya kita masuk ke morfologi buah. Buah mawar termasuk golongan buah sejati ganda. Bagian metamorfosanya ialah dasar bunga dan bakal biji. Tipe dari buah mawar ialah buah kurung dengan jumlah buah yaitu buah ganda. Morfologi dari biji. A. Bagian-bagian biji. Bagian biji yaitu ada dua. Yang pertama kulit biji atau spermodermis, dan yang kedua yaitu inti biji atau nukleus seminis. Klasifikasi dari kulit biji mawar yaitu biji tertutup atau angiospermae. Oleh sebab itu, dengan tipe ini biasanya memiliki dua lapisan kulit, yaitu lapisan kulit luar atau testa dan lapisan kulit dalam atau tegmen. Tipe perkecambahan dari biji mawar yaitu tipe perkecambahan epigael. Organa aksesoria dan organa metamorfa. Bunga mawar sejatinya tidak memiliki organa metamorfa, tetapi memiliki organa aksesoria. Organa aksesoria dari bunga mawar yaitu duri tempel atau asulus di bagian batangnya. Fungsi dari organa aksesoria ini ialah sebagai alat perlindungan atau pertahanan diri dari serangan pemangsa atau predator. Selanjutnya, manfaat bunga mawar. Yang pertama, sebagai obat jerawat alami. Yang kedua, dapat melembabkan kulit wajah. Yang ketiga, mencerahkan warna bibir. Yang keempat, mengatasi peradangan pada kulit. Yang kelima, menghambat penuaan dini. Yang keenam, baik bagi kesehatan pencernaan. Yang ketujuh, meredakan sakit kepala. Yang kedelapan, menurunkan berat badan. Yang kesembilan, memperbaiki dan meningkatkan sistem imun. Dan yang terakhir, yaitu dapat menyehatkan mata. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.